Ini adalah video rahasia baca candlestick yang mungkin kalian belum ketahui. Check this out. Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Nah, di video kali ini ya, seri belajar forex, gue akan menceritakan salah satu teknik entry yang mungkin kalian bisa backtest ya, atau kalian bisa gunakan untuk tradingan kalian sehari-hari, atau hanya sekedar sebagai sudut pandang yang lain dan sebagai guidance ya. Dan di sini kita akan mengkombinasikan antara beberapa unsur yang penting ya. Kita akan menggunakan key level ya. Di sini gue udah tulis ya. Kita akan menggunakan good level atau key level ya, bisa support and resistance, bisa supply and demand yang kuat ya, bisa support and resistance yang kuat, bisa juga bahu kiri atau Quasimodo level ya kalau misalkan di supply and demand. Lalu kita akan mengkombinasikan juga candlestick pattern ya, terutama di H4, dan ini harus mendekati Marubozu ya, mendekati Marubozu. Jadi patternnya bisa apa saja, bisa evening star, morning star, bisa engulfing, tapi kalau bisa candle H4-nya ketika closing itu dia harus mendekati full body gitu ya. Dan ini kita akan melihat di timing jam 4 jam 8 pagi untuk pembentukan candlestick pattern di H4 terakhirnya. Jadi kalau candlestick di H4 itu kan dia tiap 4 jam akan tutup gitu ya candlesticknya. Dan itu biasanya buka ketika jam 4 pagi candlesticknya dimulai, dan itu akan tutup di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, candlesticknya ditutup. Dan kalau itu terjadi ya, candlestick patternnya bagus di timing tersebut, maka itu adalah salah satu syarat yang paling enak ya untuk entry. Dan kita kualifikasi di TF-nya atau time frame-nya M30, kita lihat dua ya, candlestick, dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang Heiken Ashi ya. Heiken Ashi kalau nanti saya akan bahas di grafik. Dan ini menggunakan good risk to reward ratio at least 1:1,5 ya, hingga 1,2,5. 1:2,5 itu yang biasa kita lakukan. Oke, dan ini seirama dengan yang kita lakukan pada 12 Juni ya, minggu lalu hari Selasa. Kalau nggak salah kita ada trading di GBP Jepang Yen, kita ada trading di sekitaran 174.64 dengan stop loss 50-an pips, dan kita dapat TP final hingga 120 pips. Dan di video kali ini gue akan breakdown strateginya menggunakan unsur-unsur di sini. Ya, ini adalah grafik ilustrasinya ya, ilustrasi entry-nya di M30 ya, pada saat 12 Juni kemarin. Dan gue akan naikin time frame ke H4 untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, ketika kita entry di sini, sebenarnya ini semua kita ngambil dari unsur-unsur di sini ya. Yang pertama adalah good level atau key level. Key level adalah support and resistance yang biasanya beririsan atau sama level dengan supply and demand. Nah, kita perhatikan di sini, ketika dia reject ya, ini candle jam, kalau kalian perhatikan di sini ada angkanya ya, saya udah ganti pakai waktu Indonesia Barat. Ini candle jam 8 malam ya, dia reject. Artinya kalau jam 8 malam, ini tutupnya jam 12 tengah malam. Dan kita belum entry di sini, kita entry-nya kan besoknya ya. Nah, di sini ketika dia reject di sini, ini jelas ya dalam keadaan uptrend, harga berada di atas moving average EMA 50 dan terus-menerus harganya naik. Kalau kalian lihat zigzagnya juga jelas sekali ini berada di dalam tren naik gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini dia ada resistance ya. Lalu ketika di sini ketika naik ya, dia nge-zigzag dulu ya. Artinya ada base di sini. Base ketemu dengan resistance itu disebut dengan key level. Di sini pun ada candlestick pattern outside bar ya. Kalau kalian ganti dengan bar, atau misalkan di sini kalian perhatikan di sini ada candle kecil, lalu candle berikutnya dia menyelimuti keseluruhan candle di sebelah kirinya. Dan jam 8 malam hingga jam 12 malam ini candle H4 reject ya. Dan biasanya saya kalau pagi hari ya, saya melihat mana yang terjadi candlestick pattern tepat jam 8 pagi ya. Ya, jadi pada candle jam 4 pagi hingga jam 8 pagi. Kita maju pelan-pelan ya. Di sini ini adalah candle berikutnya yang terjadi jam 12 malam. Artinya di sini closing candle-nya adalah jam 4 pagi. Nah, ini yang candle yang saya maksud ya, adalah candle di tepat jam 4 pagi ya, dan dia closingnya itu di jam 8 pagi ya. Artinya kita sudah masuk di sini nih, ya, di timing ya, kita udah masuk di timing di sini jam 4 hingga jam 8 pagi ada candlestick pattern di H4 yang mendekati Marubozu ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini jam 4 sampai jam 8 kalian perhatikan di sini dia terjadi engulfing ya, di outside bar nih. Kalau misalkan kita pakai bar kelihatan ini candlenya kecil,
Yang ini candlenya low-nya lebih rendah dan high-nya lebih tinggi, dan dia closing-nya hampir di atas ya. Artinya mendekati Marubozu. Meskipun bukan bullish Marubozu yang sangat panjang. Justru kalau panjang saya nggak suka karena kita butuh koreksi yang besar untuk masuk gitu ya. Nah, tapi kalau dalam konteks di sini, ini berada di dalam good level ya. Artinya ada resistance, ada base, artinya di sini merupakan key level. Ya, area di sini area key level ya. Sebenarnya areanya besar, key levelnya sebesar ini, tapi karena di sini ada outside bar, ada engulfing candle di situ, hingga areanya menjadi bisa kita perkecil gitu ya. Kurang lebih kayak gitu dasar pemikirannya. Oke, kembali di sini good level, key level, dan candlestick pattern terjadi ya. Bisa morning star, bisa evening star. Saya pernah bikin video mengenai candlestick pattern, gue taruh link videonya di deskripsi kalau kalian mau pelajari. Dan di sini dia terjadi outside bar dan Marubozu dihampat di timing jam 4 jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya setelah itu maka akan timingnya adalah sesinya Asia dimulai ya. Sesi Asia biasa dimulai jam 6 jam 7 pagi. Ketika candle ini kelar, dia akan bergerak di sepanjang sesinya Asia dan mungkin akan masuk di sesinya London dan sesinya US, meneruskan pergerakan dari candlestick pattern yang terbentuk di sini. Nah, untuk TF entry kita perhatikan di M30 ya, candlestick dan juga Heiken Ashi. Nah, ini untuk mengkualifikasi saja. Jadi ketika candle di sini bagus ya, jam 4 jam 8 pagi, maka di situ saya tahu bahwa kemungkinan setelah jam 8 saya bisa entry untuk nge-buy. Kenapa nge-buy? Ya karena ini berada di dalam uptrend dan dia reject key level ya, dan dia ada candlestick pattern yang bagus. Jadi ini contohnya untuk buy. Artinya candle berikutnya ini merupakan candle untuk entry dan kita mencoba untuk mencari buy di koreksinya. Kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita akan turun ke M30. Nah, kalian perhatikan di sini. Mungkin saya besarkan kayak gini ya. Nah, ketika di M30, ketika candlestick dihampatnya tutup jam 8 pagi, itu posisinya dia berada di sini. Kalian perhatikan di sini jamnya ya, jam 8. Artinya dia tutup jam 8, posisinya seperti ini. Nah, posisi candle seperti ini ya, sebenarnya kalau kalian perhatikan dari candlestick doang itu juga udah pasti kelihatan ya bahwa di bawah sini dia ada bullish engulfing ya. Di sini candlenya biru kecil, lalu bullish engulfing, ini outside bar juga. Jadi, nah kelihatan kan? Ini juga memantapkan ya bahwa level di sini itu akan bekerja gitu ya, akan bekerja dengan baik. Dan kita tunggu koreksi ke mendekati level tersebut ya, mendekati level tersebut. Saya belum masuk ke Heiken Ashi ya. Nah, ketika harga mulai masuk ke level tersebut, kita bisa langsung entry ya, dengan syarat Heiken Ashi candle itu ada dua candle biru yang kuat. Di contoh ya, ini saya ganti dengan Heiken Ashi. Jadi bedanya kalau di Heiken Ashi kita di sini bisa kita pilih ya, di candle saya ganti Heiken Ashi. Ya, ini kalau Heiken Ashi bentuknya seperti ini, perbedaannya adalah di sini itu pergerakannya belum kuat ya. Taunya dari mana? Dua candle Heiken Ashi, candle keduanya itu nggak boleh ada ekor di bawah ya. Kalau misalkan kita ngincernya buy, di candle hijau yang kedua dia nggak boleh ada ekor ya. Jadi kalau contoh di sini, ini candlenya ada ekor, candle hijau semuanya ada ekor. Artinya di sini secara Heiken Ashi dia belum kuat untuk naik ya. Tapi ketika di sini, ketika candle kedua di sini selesai, kita bisa marking ya, closingnya. Ya, ketika candle itu selesai, artinya secara Heiken Ashi dia sudah sangat bagus ya untuk memulai sebuah tren. Baru kita balikin lagi ke candle ya. Nah, itulah gunanya Heiken Ashi ya, untuk mengkualifikasi reaksi harga. Biasanya saya gunakan di M30 kalau berkaitan dengan H4. Bisa juga nanti dikombinasikan dengan konteks breakout sesi Asia. Artinya kita akan menggunakan timing di jam 8 hingga jam 12 siang. Tapi untuk itu mungkin gue bikin video di next video ya. Untuk kali ini yang untuk sesi Asia terlebih dahulu. Nah, secara Heiken Ashi dia bagus. Lalu koreksinya ini bisa diambil dan kita bisa lihat turunin lagi M15 ya. Nah, sebenarnya kalau udah seperti ini, selama dia di bawah daripada garis yang telah kita bentuk berdasarkan Heiken Ashi, itu akan semakin bagus ya. Itu akan semakin bagus, artinya kita dapat harga lebih murah ya. Dan batas saya beli adalah 174.80. Selama harga di bawah level tersebut akan semakin bagus. Dan untuk entry kita bisa pakai structure market di sini, kita ganti jadi line. Nah, di sini
ya. Ketika turun, low high lower low higher high, kita ambil aja yang atas ya, karena kalau di bawah kita belum tentu takutnya nggak dapet. Nah, ketika dia masuk ke sana, kita entry di sekitaran 174.62 ya. Jadi pembeliannya di sini kurang lebih ya, nggak perlu nunggu candlestick pattern lagi karena semuanya udah confirm. Nah, di sini ya. Oke, dan kita pasang stop loss harus di bawah swing low di sini, dan sebenarnya harus di bawah dari zone yang telah kita buat ya. Dari zone yang telah kita buat dari outside bar di H4 tadi ya, refer ke grafik yang tadi, dan dikasih ruang. Dikasih ruangnya berapa banyak? Biasanya saya kasih 12 pips ya. Kalau untuk GBP Jepang Yen 12 pips di bawah swing low di sini. Jadi 174.30 kurangin 12 pips. Jadi kurang lebih 0.22 ya. 0.30 kalau 0.20 0.18 ya. Nah, kurang lebih di situ ya. Di sini saya bulatkan aja jadi 50 pips ya. Setelah itu kita pasang TP1 1,4 risk to reward ratio ya. 1:1,4. Silakan kalian backtesting ya metode-metode tertentu ya. Biasanya 1,4 itu seringkali dia kena ya untuk TP1 lalu dia berbalik arah. Nah, di sini kena untuk TP1 dan TP2-nya 2,5. Ya, kita bisa juga gunakan resistance dan support yang ada di sebelah kirinya, atau kita bisa tarik Fibonacci, tarik dari atas ke bawah, ya, cari eksternalnya hingga 1.272 hingga 1.1414 seperti ini contohnya. Ya, jadi ini sebagai contoh aja. Nah, artinya finalnya bisa sampai atas sana. Oke, dan ini yang kita lakukan. Kalau saya pasang 2,5 untuk max TP-nya. Dan itu kena ya 125 pips. Kalau kalian pasang di atas sini ya kenanya agak lama ya. Biasanya dia goyang-goyang dulu ya. Dia bisa saja dia gocek-gocek dulu baru dia naik ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan kalian perhatikan risk reward 1:1,4 itu biasanya kena ya. Lalu setelah itu dia bisa gocek-gocek. Lalu setelah itu 1:2,5. Dan itu ketika penempatan stop loss kalian harus memikirkan ada potensi terjadi pergerakan ya. Tipuan di mana dia fake out ke level-level bawah. Itulah biasanya saya gunakan imbalance atau juga round number ya. Jadi pastikan stop loss kalian kalau ada round number, misalnya contoh di sini 174.50 gitu ya, atau 170.00. Kalian pastikan stop lossnya harus di luar atau di bawah daripada level tersebut. Nah, di sini tidak ada round number, tidak ada imbalance juga ya. Saya juga pernah bikin video tentang imbalance ya, linknya gue taruh di deskripsi. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya. Artinya tidak perlu stop loss-nya memikirkan dua itu, karena dua unsur tersebut tidak ada di kondisi yang ini. Jadi semua tergantung dari price action dan di mana level tersebut berada. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.